Namaku Arlina. Di usiaku yang ke-35, aku pikir hidupku hampir sempurna. Seorang istri dari pria yang kucintai sejak kuliah, ibu dari 2 anak yang manis, dan seorang manajer keuangan di perusahaan keluarga yang sedang tumbuh pesat. Suamiku, Rama, bekerja di perusahaan yang sama. Dia baru saja dipromosikan menjadi wakil direktur operasional dan dalam waktu dekat, menurut ayahku, dia akan menggantikan posisi direktur utama karena beliau ingin pensiun. Tapi segalanya hancur pada hari ketika aku memutuskan untuk memberi kejutan ke rumah yang katanya ia beli sebagai investasi. Aku datang diam-diam bersama sopir kantor, Pak Darto. Rumah besar itu terletak di perumahan elit di selatan Jakarta, bergaya Eropa modern dengan taman rapi dan pagar besi hitam tinggi. Aku membawa anak-anak, Lana dan Malik, agar mereka bisa melihat rumah baru yang katanya kelak akan jadi milik mereka. Tapi yang aku lihat justru seperti pisau tajam menusuk jantungku. Di balik jendela kaca besar, seorang wanita muda berambut panjang, mengenakan daster satin warna merah hati, sedang menyuapi Rama sarapan. Tangannya menyentuh wajah Rama, bibir mereka hampir bersentuhan. Anakku Malik berseru, "Itu ayah." Aku terdiam. Hatiku remuk. Namun aku tak bisa menangis. Tubuhku gemetar. Darto keluar dari mobil dan mencoba menenangkanku. Tapi aku meminta dia segera pergi dari situ. Aku tak ingin Rama tahu aku sudah melihat semuanya. Malamnya aku tak berkata apapun. Aku hanya diam. Tapi dalam diamku, aku mengingat kembali semua perubahan Rama dalam 2 tahun terakhir. Tiba-tiba rajin olahraga, parfum mahal, sering lembur, dan mulai menolak disentuh di ranjang dengan alasan lelah. Aku bodoh. Atau lebih tepatnya, aku terlalu mencintai dia. Aku mulai menyelidiki wanita itu. Namanya Amanda, usia 26 tahun. Dulu dia sempat jadi intern di kantor, lalu berhenti dan buka butik online. Dari informasi yang kukumpulkan lewat Hani, sahabat sekaligus sekretarisku, Amanda tinggal di rumah itu selama hampir 4 bulan. Dan rumah itu, atas nama Rama sepenuhnya. Bukan rumah investasi, tapi rumah untuk pelakor sakit. Lebih dari itu. Tapi aku tak bisa meledak begitu saja. Karena jika ini adalah panggung pertunjukan, aku ingin Rama jadi aktor yang menyesali akhir ceritanya sendiri. Bukan aku yang menangis di babak pertama. Kantor kami, perusahaan bernama PT Citra Megah Sentosa, berdiri sejak 1998, diwariskan dari kakekku ke ayahku, lalu ke aku. Meski aku tak suka membawa-bawa jabatan, namun jabatan direktur keuangan yang kupegang selama 5 tahun ini membuatku paham segalanya, termasuk pergerakan gaji, transfer dana internal, dan pemalsuan biaya operasional yang Rama lakukan untuk menutupi pembelian rumah Amanda. Aku tak sendiri. Ayahku, Pak Surya, sebenarnya sudah mencium gelagat Rama sejak lama, tapi memilih diam demi anak-anak. Tapi kali ini, setelah tahu semuanya, beliau menatapku tajam dan berkata, "Sudah saatnya kamu yang pegang kendali penuh. Rama tak pantas duduk di kursi yang akan kutinggalkan." Kata-kata itu membuatku semakin kuat. Bukan sebagai istri yang patah hati, tapi sebagai wanita yang terluka namun tak ingin ditindas. Maka dimulailah rencana panjangku. Aku akan sabar. Aku akan tersenyum seperti biasa. Dan di hari ketika Rama akan menerima surat pengangkatan direktur utama, aku akan berdiri di podium, memberi kejutan yang tak pernah dia duga. Karena saat itu bukan dia yang menerima jabatan baru, melainkan surat pemecatan langsung dariku. Surat PHK yang kutandatangani sendiri. Ada banyak orang terlibat dalam perjalanan cerita ini. Hani yang selalu ada di sisiku, Pak Darto yang jadi saksi diam atas rahasiaku, bahkan ibu mertua yang dulu selalu menyalahkanku jika Rama terlihat letih sepulang kerja. Ada juga Dimas, adik iparku yang tahu semuanya tapi memilih bungkam karena tak ingin menghancurkan keluarganya sendiri. Dan tentu, ada Amanda. Wanita muda yang mungkin mengira hidupnya akan berubah selamanya setelah menjadi conya muda di rumah itu. Tapi dia lupa satu hal. Dia sedang bermain di medan perang yang dia sendiri tak tahu batasnya. Dan aku bukan wanita yang akan menangis dalam gelap. Aku adalah badai yang sedang menunggu waktu untuk menghancurkan segalanya. Dan malam itu, sebelum tidur, aku menatap wajah anak-anakku dan berbisik,
Ibu akan membuat ayah mengerti arti kehilangan. Tapi bukan dengan air mata. Keesokan paginya, kantor kembali seperti biasa. Tapi suasana hatiku tak lagi sama. Aku mulai mempersiapkan segalanya. Dalam diam, dalam rencana, dalam langkah yang tak akan bisa dihentikan oleh siapapun. Aku bukan hanya akan membalas. Aku akan membalikkan semuanya. Karena aku tahu, ketika hati seorang istri yang setia dikhianati, dia bisa menjadi lebih tajam dari apapun yang pernah kau bayangkan. 3 minggu setelah aku melihat langsung Rama disuapi oleh Amanda, semua berubah di dalam diriku. Tapi tidak ada yang tahu. Wajahku tetap tenang, suaraku tetap lembut saat menyapa karyawan, dan bahkan aku masih melayani Rama seolah tak terjadi apa-apa. Tapi hatiku seperti lava yang mendidih pelan menunggu waktu untuk meledak. Aku mulai menyusun satu persatu bukti penyelewengan dana, transaksi bodong, hingga manipulasi laporan perjalanan dinas yang ternyata sebagian digunakan Rama untuk pelesiran dengan Amanda ke Bali, Singapura, bahkan 1 kali ke Paris. Semua ada catatannya. Dan semua itu, aku serahkan diam-diam ke bagian audit internal melalui Hani. Hari Senin pagi itu, kantor kami lebih sibuk dari biasanya. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Sebuah pengumuman besar akan disampaikan oleh ayahku, dan semua petinggi perusahaan hadir. Dari jajaran komisaris, HRD pusat, hingga direktur cabang luar kota. Rama berdandan sangat rapi pagi itu. Jas abu-abu tua yang baru dia beli seminggu lalu, dasi merah marun, dan sepatu kulit mengkilap. Dia bahkan mencium keningku sambil berkata, "Hari ini aku butuh kamu temani aku sampai akhir, Lin." Aku tersenyum. "Tentu, Mas. Aku bahkan sudah siapkan kejutan kecil." Dia tertawa bangga. "Sudah kuduga, kamu istri terbaik." Tapi ia tidak tahu, kejutan yang kumaksud, bukan bunga, bukan pesta, bukan ucapan selamat. Tapi surat pemecatan yang sudah ditandatangani oleh seluruh dewan dan akan kubacakan sendiri di hadapan ratusan karyawan. Sebelum acara dimulai, aku masuk ke ruang direksi lebih dulu. Di sana, aku mengunci pintu dari dalam. Di dalam ruangan itu, sudah duduk Pak Surya, ayahku, Bu Retno, komisaris utama, dan Dimas, adik Rama yang sekarang menjabat kepala cabang Surabaya. "Apa kamu yakin akan membacakan ini sendiri?" tanya Bu Retno pelan. Aku mengangguk. Ini bukan soal pribadi lagi. Ini soal perusahaan dan harga diri wanita yang kalian tahu. Sudah terlalu sering disakiti. Dimas menunduk, matanya berkaca-kaca. Dia tahu betapa aku mencintai Rama, dan dia juga tahu seberapa dalam luka itu. Tapi dia tak pernah sanggup bicara karena Rama adalah kakaknya sendiri. "Aku minta maaf, Kak Arlina, harusnya aku bicara dari awal." Aku menyentuh bahunya. "Kamu tidak salah. Aku paham posisimu." Tepat pukul 9, ballroom utama kantor penuh sesak. Karyawan dari semua divisi berdiri di belakang ruangan. Musik instrumental pelan mengiringi suasana. Ayahku berdiri pertama, memberi sambutan singkat dan mengumumkan bahwa hari ini, posisi direktur utama akan berganti tangan demi penyegaran dan regenerasi perusahaan. Lalu tiba saatnya aku berdiri. Seluruh mata tertuju padaku. Bahkan Rama yang duduk di kursi VIP barisan depan menatapku penuh harap dan bangga. Amanda juga hadir. Duduk di deretan tamu undangan dengan mengenakan blazer hitam dan rok pendek. Aku tahu itu dia, karena Hani memberiku info sejak pagi bahwa Amanda menyelinap sebagai tamu VIP pendukung, melalui undangan palsu yang dikirim Rama sendiri. Aku menghela napas, lalu membuka map biru gelap berisi dokumen tebal. Hari ini, aku ingin menyampaikan sesuatu yang berbeda. Bukan promosi jabatan, tapi pengakuan jujur dan pertanggungjawaban moral. Beberapa orang terlihat bingung. Rama mulai gelisah. Aku melanjutkan. Setelah audit keuangan berjalan selama 3 bulan terakhir, ditemukan adanya penyalahgunaan dana operasional, manipulasi laporan perjalanan dinas, dan pembelian aset pribadi atas nama pribadi menggunakan dana perusahaan. Bukti-bukti ini telah diverifikasi dan disahkan oleh Dewan Komisaris. Aku membuka lembar surat dan membacakannya dengan suara mantap. Dengan ini, terhitung mulai hari ini, Saudara Rama Hidayat dicabut dari seluruh jabatan struktural, dinyatakan berhenti sebagai karyawan tetap, dan diberi sanksi hukum sesuai dengan perjanjian kerja yang berlaku.
Ballroom hening. Beberapa karyawan saling pandang tak percaya. Rama berdiri mendadak, wajahnya memerah. Apa maksudmu, Arlina? Kamu gila? Aku tetap tenang. Tidak, Mas. Aku hanya menyampaikan kebenaran. Kamu bisa lihat sendiri bukti yang sudah ditandatangani. Aku minta kamu tinggalkan tempat ini sekarang. HRD akan mengurus sisanya. Amanda berdiri panik, mencoba menyusul Rama, tapi Hani dan 2 petugas keamanan sudah menghalangi jalannya. Kamera kantor merekam semua. Wajah Rama hancur. Ia menatapku seperti tak percaya. Kamu istriku. Kamu nggak pantas lakuin ini di depan orang banyak. Aku menatap langsung ke matanya. Kamu yang tidak pantas menghancurkan aku di belakang. Hari ini, aku hanya menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Saat Rama dipaksa keluar dari ruangan oleh petugas, bisikan karyawan mulai terdengar. Astaga, ternyata benar dia selingkuh. Pantas 2 tahun ini laporan operasional aneh. Mbak Arlina keren banget. Amanda menangis keras, tapi tidak ada yang peduli. Dia dibawa keluar oleh Darto yang sudah menunggu di depan lift, atas perintah ayahku. Dan aku berdiri tegak di atas podium. Tak menangis, tak gemetar. Di luar ruangan, hujan mulai turun. Tapi di dalam dadaku, badai sudah reda. Hari ini, aku kehilangan suami, tapi aku mendapatkan kembali diriku sendiri. Aku melangkah keluar dari ballroom. Di koridor, aku berpapasan dengan putraku Malik yang datang bersama gurunya. Dia berkata, "Ibu, aku bangga sama ibu." Aku tersenyum. Air mataku jatuh untuk pertama kalinya hari itu. Tapi bukan karena hancur. Melainkan, karena akhirnya aku bebas. Dan aku tahu, ini baru permulaan. 3 hari setelah Rama dipecat, rumahku jadi sasaran bisik-bisik tetangga. Bukan karena aku mengusir suamiku, tapi karena mereka tahu semua kebenaran lewat berita internal kantor yang menyebar sampai ke sosial media. Videoku membaca surat PHK di podium sudah beredar, direkam oleh salah satu staf media internal. Tak butuh waktu lama, semua tahu siapa Rama dan siapa Amanda. Rumah yang dulu jadi tempat ketenangan berubah sunyi. Namun, tidak untuk hatiku. Aku merasa lebih ringan meski tubuhku kelelahan. Tapi ketenangan itu tak berlangsung lama. Hari ketiga, saat aku pulang dari kantor, aku mendapati mobil hitam tua parkir di depan pagar. Itu mobil Rama. Aku suruh Darto tetap di dalam mobil, lalu aku turun perlahan. Rama berdiri di luar pagar sambil membawa koper. Wajahnya sayu, rambutnya berantakan, dan ada bekas lebam di bawah mata kirinya. Matanya menatapku seperti memohon. "Arlina, tolong, aku cuma mau lihat anak-anak. Aku udah nggak punya siapa-siapa lagi," katanya pelan. Aku menahan diri untuk tak meledak. "Kamu lupa? Kamu yang pilih tinggal di rumah Amanda. Kamu yang ninggalin semuanya demi perempuan itu. Jadi kenapa sekarang kamu balik?" Amanda sudah pergi. Setelah aku dipecat, dia ngambil uangku dan kabur. Rumah itu kosong. Aku ditendang dari mana-mana. Bahkan temanku sendiri nggak ada yang mau bantu. Suaranya bergetar. Aku membuka pagar perlahan, berdiri di depannya tanpa memberi isyarat masuk. "Jadi kamu kesini bukan karena sadar salah, tapi karena kamu kalah. Karena dia ninggalin kamu. Bukan karena kamu ingat anak-anakmu. Bukan karena kamu menyesal." Ia terduduk di tanah, wajahnya tertunduk. "Aku salah, Lin. Aku ngaku. Tapi jangan ambil anak-anak dariku. Aku ayah mereka." Seorang ayah tidak mengajarkan anaknya cara menghancurkan ibu mereka sendiri. Suaraku tetap tegas. Anak-anak mengintip dari jendela. Lana menangis pelan. Malik hanya diam. Mereka rindu ayah mereka, tapi aku tak bisa membiarkan mereka terluka lagi. Aku memberi waktu 5 menit. Dia bicara dengan anak-anak, memeluk mereka, lalu aku minta dia pergi. Aku tak kuat melihat wajah itu lebih lama. Karena setiap kali aku menatapnya, aku ingat pengkhianatan di balik jendela rumah itu. Malam harinya, Amanda mengirim pesan padaku. Nomor asing. Tapi aku tahu itu dia. "Nikmatin kemenanganmu, Bu Direktur. Tapi ingat, roda berputar. Kita lihat siapa yang tertawa terakhir." Aku tak balas. Tak perlu. Aku tahu perempuan macam itu hidup dari ancaman. Tapi aku juga tahu, dia tak akan berhenti di situ. Dan benar saja, besok paginya,
Aku dapati tulisan besar dengan cat semprot merah di pagar rumahku. Perebut suami orang kembalikan karma. Geger. Tetangga ramai. Satpam bilang, semalam ada perempuan pakai hoodie datang sebentar. Aku tahu itu pasti ulah Amanda. Tapi aku tak lapor polisi. Aku sudah punya rencana lain. Sore itu, aku bertemu Dimas di kafe dekat kantor. Dia tampak gelisah. Aku harus kasih tahu kamu sesuatu. Kak. Rama, dia minum-minum di bar semalam. Dia bilang mau gugat balik kamu, mau bawa anak-anak, dan dia bilang kamu cuma wanita sombong yang menang karena duit orang tua. Aku menatap Dimas dalam. Biarin dia bicara. Aku nggak takut. Dia sudah kehilangan semuanya. Dia cuma mencari tempat untuk menyalahkan orang lain. Dimas menggenggam tanganku pelan. Kalau kamu butuh bantuan, aku ada. Bukan karena aku adik Rama, tapi karena kamu sudah aku anggap kakakku sendiri. Mata kami bertemu. Ada luka di sana, tapi juga kekuatan yang perlahan menyatu. Malamnya, aku tidur memeluk Lana dan Malik. Aku tahu badai belum benar-benar pergi. Tapi aku juga tahu, aku tak sendiri. Ada Hani yang selalu siap, ada ayah yang kini mempercayaiku penuh, ada Darto yang diam-diam jadi pelindung tanpa suara, dan kini Dimas, yang mulai menunjukkan wajah lain. Wajah seseorang yang mungkin, diam-diam menyimpan lebih dari sekadar empati. Dan aku tahu, cerita ini belum selesai. Karena saat wanita dilukai terlalu dalam, bukan tangis yang ia lahirkan, tapi perang yang tak bisa ditebak akhirnya. 3 hari setelah cat merah itu dicoret di pagar rumahku, berita itu sampai ke media online lokal. Bukan karena aku lapor, tapi karena Amanda sendiri yang menyebarkannya. Sebuah akun gosip anonim tiba-tiba mengunggah foto pagar rumahku dengan caption menyudutkan. Istri pejabat perusahaan rebut suami staf, kini hidup di rumah mewah hasil manipulasi uang. Dan dalam satu malam, nama Arlina menjadi bahan gunjingan. Meskipun banyak yang tahu kebenaran, tapi tak semua peduli pada fakta. Di kolom komentar, fitnah merajalela. Hani memanggilku pagi itu ke ruangannya, menunjukkan semua postingan. Mbak, ini kerjaan Amanda. Dia nggak berhenti. Dan kayaknya dia punya orang dalam media. Aku menarik napas panjang. Kita hadapi. Aku sudah capek diam. Hari itu juga, aku minta tim legal perusahaan menyiapkan surat somasi. Amanda tak lagi hanya pengganggu rumah tangga, tapi juga perusak nama baik perusahaan dan diriku pribadi. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya hidup di bawah tekanan yang dia ciptakan sendiri. Tapi sebelum surat itu sampai, Amanda lebih dulu menyerang. Dia datang ke kantor, menyamar sebagai tamu vendor. Tak ada yang sadar hingga dia menyelinap ke lantai direksi, masuk lewat pintu belakang pantry yang tak dijaga. Di lorong itu, dia bertemu Hani. Kamu pikir kamu bisa lindungi dia selamanya? Dia cuma wanita tua yang menang karena duit bapaknya. Amanda meludah ke lantai lalu mencoba mendobrak pintu ruanganku. Tapi Hani sigap. Dengan cepat dia menarik alarm keamanan dan Amanda pun ditangkap satpam. Namun sebelum dibawa keluar, Amanda berteriak di depan karyawan. Arlina bukan korban. Dialah yang merebut Rama dariku. Dia paksa Rama menikah demi warisan. Dia manipulatif. Jangan percaya wanita manis itu. Semua ini rekayasa. Suasana kantor ricuh. Beberapa staf baru yang tidak tahu apa-apa mulai bergosip. Tapi aku tetap tenang. Hari itu juga, kami rilis klarifikasi resmi lewat media resmi perusahaan. Aku tampil di depan publik, menjelaskan dengan bukti dan video rekaman CCTV. Amanda tak berkutik. Reputasinya runtuh. Tapi aku tahu, perempuan yang terluka dan merasa kalah akan lebih berbahaya dari apapun. Malamnya, telepon rumah berdering. Seorang pria mengaku debt collector, menyebutkan bahwa Rama punya utang lebih dari 600 juta rupiah di beberapa pinjaman online dan menggunakan data kantorku sebagai jaminan. Aku terkejut. Lebih parah lagi, 2 penagih datang langsung esoknya ke rumah, memaksa bertemu Rama. Aku berdiri di depan pagar dengan tegas. Dia sudah bukan suamiku. Jika kalian terus mengganggu rumah ini, saya akan bawa ke polisi. Hari itu juga aku memutuskan untuk resmi menggugat cerai. Aku hubungi pengacara keluarga. Saya ingin proses cepat, masukkan semua bukti pengkhianatan, manipulasi, dan utang-utang itu sebagai lampiran, kataku dengan tegas.
Tapi luka yang ditinggalkan Rama tak hanya soal nama dan uang. Anak-anakku mulai berubah. Malik sering termenung. Lana jadi gampang menangis. Mereka rindu ayah mereka, meskipun mereka tahu ayah mereka sudah berubah. Suatu malam, Malik memelukku di kamar. Bu, kenapa ayah jahat? Kenapa ayah pilih Tante Amanda? Aku tak sanggup jawab. Air mataku jatuh diam-diam. Karena kadang orang dewasa pun bisa salah. Nak, tapi ibu janji, kamu gak akan pernah kehilangan cinta dari ibu. Beberapa hari kemudian, Dimas datang membawa kabar buruk. Rama menghilang. Ia keluar dari kontrakan kecil yang ia sewa, dan kabarnya terlibat perkelahian di bar hingga dilarikan ke rumah sakit dengan luka berat. Aku mengunjunginya diam-diam. Di ruangan rumah sakit yang sepi, kulihat dia terbaring dengan wajah bengkak dan tangan diperban. Ia menoleh lirih ketika melihatku. Kamu datang juga. Aku bukan datang karena kasihan, tapi karena anak-anakmu masih ingin lihatmu hidup. Jangan sia-siakan sisa hidupmu, Rama. Kau sudah cukup menghancurkan. Ucapku dingin. Dia memejamkan mata. Mungkin menyesal, atau sekadar lelah karena kalah. Tapi aku tak peduli lagi. Sepulang dari rumah sakit, Dimas mengantarku. Di dalam mobil, dia berkata pelan. Kamu wanita yang kuat, Kak Arlina. Tapi kamu gak harus selalu sendiri. Aku menoleh padanya. Ada kehangatan di sorot matanya. Dan untuk pertama kalinya sejak hatiku remuk, aku merasa, mungkin ada seseorang yang bisa menenangkannya kembali. Tapi aku belum siap. Belum sekarang. Malam itu, saat aku duduk di teras rumah, langit begitu cerah. Tapi pikiranku masih penuh awan gelap. Satu bagian hidupku memang sudah hancur, tapi satu lagi baru saja membuka lembaran baru. Dan aku tahu, ini belum akhir. Karena Amanda belum selesai. Dan Rama belum benar-benar berhenti. Tapi aku sudah tidak takut. Karena seorang wanita yang pernah dihancurkan, tak akan lagi bisa dihancurkan untuk kedua kalinya. Hari Senin pagi, aku baru selesai rapat dengan tim ekspansi cabang saat Hani berlari masuk ke ruanganku dengan wajah pucat. Nafasnya memburu, tangan gemetar, dan suaranya bergetar saat berkata, Mbak, Amanda, dia datang ke sekolah Lana. Dunia seolah berhenti berputar. Aku sontak berdiri, mengambil ponsel dan tas, lalu berlari keluar tanpa menjelaskan apapun. Hani mengikutiku sampai parkiran. Sopirku, Pak Darto, segera tancap gas begitu aku masuk mobil. Sepanjang jalan menuju sekolah, pikiranku kacau. Apa yang ingin dia lakukan? Kenapa ke sekolah? Apa dia berani menyentuh anakku? Dada ini sesak, dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku benar-benar panik. Sampai di sekolah, aku lihat banyak orang tua murid berkumpul di depan gerbang. Beberapa guru terlihat resah. Aku disambut oleh Bu Lestari, kepala sekolah, yang langsung menarikku ke ruang guru. Di sana, Lana duduk menangis, wajahnya pucat dan gemetar. Ibu Arlina, mohon maaf, tadi ada wanita mengaku sebagai tantenya Lana. Dia membawa boneka besar dan makanan, tapi saat kami tanya identitasnya, dia marah dan berteriak bahwa dia calon ibu tiri Lana. Guru piket kami sempat menghalanginya, tapi dia kabur. Maafkan kami. Aku memeluk Lana erat, menahan air mata yang mendidih di ujung mata. Tidak apa-apa, sayang. Ibu di sini. Tidak akan ada yang ambil kamu. Setelah Lana tenang, aku duduk sendiri di mobil. Tanganku gemetar saat menekan nomor pengacara. Percepat semua proses hukum. Aku tidak peduli seberapa lama, aku ingin Amanda ditangkap. Kalau dia nekat dekati anakku lagi, aku akan buat hidupnya hancur. Malamnya, aku memanggil seluruh pengurus sekolah dan memperketat keamanan. Semua guru diminta mengenali wajah Amanda. Aku juga menyewa pengawal pribadi untuk menjaga rumah dan anak-anak selama 24 jam. Tapi belum selesai satu masalah, datang masalah lain. Rama tiba-tiba mengajukan gugatan hak asuh anak. Dia berdalih bahwa aku terlalu sibuk dan tidak memberikan kasih sayang yang cukup untuk Malik dan Lana. Pengacaraku marah besar. Dia pikir ini lelucon? Dia yang meninggalkan rumah, menghancurkan keluarga, sekarang ingin ambil anak. Aku tertawa dingin. Biarkan saja. Semakin dia melawan, semakin terbuka semua kebusukannya. Sidang pertama hak asuh digelar 2 minggu kemudian.
Aku datang dengan kepala tegak. Rama datang dengan mata lebam yang belum sembuh benar. Amanda duduk di belakang dengan kacamata hitam dan ekspresi sinis. Hakim bertanya, "Saudari Amanda, apakah Anda memiliki hubungan legal dengan tergugat?" Amanda menjawab, "Saya calon istrinya. Kami akan menikah setelah proses ini selesai." Hakim mengetuk meja. "Saudari belum memiliki posisi hukum dalam perkara ini. Silakan keluar dari ruang sidang." Amanda meradang, berteriak histeris, menyebut hakim tak adil. Ia ditarik keluar oleh petugas. Sementara aku hanya menunduk, menahan senyum. Di luar sidang, Rama mencoba bicara padaku. "Kamu nggak kasihan sama aku? Hidupku berantakan, Lina. Aku cuma pengen lihat anak-anakku." "Itu salah." Aku menatapnya tanpa ampun. "Bukan salah, tapi sudah terlambat. Mereka sudah belajar membenci sosok ayah karena perbuatanmu sendiri." Dimas yang sejak awal menemaniku, tiba-tiba berdiri di sampingku. "Mas Rama, biar saya yang antar kamu pulang. Kamu butuh istirahat. Jangan cari masalah di sini." Rama melotot ke arah Dimas. "Kamu sekarang bela-bela dia ya? Padahal dulu kamu tahu siapa dia sebelum nikah." Dimas menahan emosi. "Justru karena aku tahu siapa dia, aku bisa lihat siapa kamu sekarang. Dulu dia wanita yang mencintaimu setengah mati. Sekarang kamu tinggal bangkai lelaki yang dibuang pelakor pun." Suasana memanas, tapi aku menarik tangan Dimas. "Tidak usah. Dia tidak pantas diajak bicara. Biarkan dia tenggelam di lumpurnya sendiri." Malam harinya, Dimas datang ke rumah. Dia membawa mainan untuk Malik dan Lana, serta buku cerita untuk dibacakan sebelum tidur. Anak-anakku perlahan mulai dekat dengannya. Lana bahkan memeluk Dimas sambil berkata, "Om Dimas lebih hangat dari ayah." Aku terdiam. Setelah anak-anak tidur, kami duduk di teras. Dimas menatap langit, lalu berkata lirih, "Kak, kamu tidak sendiri. Aku tahu selama ini kamu menahan banyak luka. Tapi kamu tidak perlu kuat sendirian terus-terusan." Aku memalingkan wajah. Air mataku menetes. Aku takut, kalau aku jatuh cinta lagi, aku akan jatuh di tempat yang sama. Dimas menoleh. "Kalau kamu jatuh ke arahku, aku pastikan kamu tidak akan pernah merasa sendirian." Hening. Aku tak menjawab. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya sejak semuanya hancur, aku merasa, mungkin hatiku masih bisa diselamatkan. Namun jauh di luar sana, Amanda belum berhenti. Dia sedang merencanakan sesuatu yang lebih keji, lebih kotor, dan lebih berbahaya dari sebelumnya. Dan saat itu datang, aku harus siap. Karena perang ini belum selesai. 3 minggu setelah sidang hak asuh pertama, semuanya tampak tenang di permukaan. Rama tak muncul lagi, Amanda tak terdengar kabarnya, bahkan para debt collector pun mendadak berhenti datang. Tapi ketenangan itu bukan ketentraman. Itu semacam kesunyian sebelum badai. Dan benar saja. Hari Senin pagi saat aku baru tiba di kantor, telepon darurat dari pihak keamanan pusat berdering. Hani mengangkatnya, lalu wajahnya seketika pucat. "Mbak, gudang arsip kita meledak, ada kebakaran." Tubuhku langsung lemas. Gudang arsip yang meledak adalah tempat penyimpanan semua berkas audit, bukti manipulasi Rama, dan dokumen-dokumen penting pengadaan. Kami segera ke lokasi. Api sudah padam, tapi setengah bangunan hangus. Petugas menduga ledakan terjadi karena kebocoran gas, tapi aku tahu, ini bukan kebetulan. Ini sabotase. Dan seperti yang kuduga, sore harinya Amanda kembali muncul. Kali ini dia mengirim surat anonim ke media dengan isi dokumen palsu seolah-olah akulah dalang korupsi besar di perusahaan. Tak sampai sehari, berita itu tersebar di mana-mana. Direktur Keuangan PT Citra Megah diduga gelapkan dana 5 miliar. Aku menggeleng-geleng di ruang rapat. Dia benar-benar ingin mati. Dimas menepuk bahuku. "Kita lawan dengan bukti, Kak. Biar semua lihat siapa sebenarnya yang main api." Aku kembali ke kantor pusat, menyuruh tim IT dan digital forensik melacak asal surat itu. Dan dalam 2 hari, jejaknya mengarah pada satu IP address milik Rama. Dia yang membuat dokumen palsu, dia yang menyebar. Tapi lebih dari itu, kami temukan bahwa ada email dengan ancaman bom yang dikirim dari akun Amanda, ditujukan ke gedung kantor utama, dan itu sudah terdeteksi oleh pihak kepolisian. Hari itu juga,
Amanda ditangkap. Polisi menyeretnya dari apartemen kecil yang dia sewa diam-diam. Wajahnya penuh amarah, bibirnya robek, matanya liar. Arlina kamu pikir kamu menang? Kamu pikir kamu suci? Aku akan buat kamu hancur di neraka. Dia mengamuk seperti orang kerasukan. Tapi aku hanya menatapnya dengan dingin dari balik kaca interogasi. Kamu kalah, Amanda. Bukan karena aku licik. Tapi karena kamu menyerang dari tempat yang salah, harga diri seorang ibu. Namun belum selesai. Malamnya, Dimas menelpon dengan suara gemetar. Kak, Rama ditemukan pingsan di kamar hotel kecil, overdosis. Aku terguncang. Meski dia menghancurkan hidupku, dia tetap ayah dari anak-anakku. Aku datang ke rumah sakit dengan tubuh lemas. Rama terbaring, tubuhnya kurus, wajahnya pucat pasi. Dokter berkata, kami berhasil selamatkan dia, tapi mentalnya terguncang. Dia butuh rehabilitasi dan pengawasan. Saat dia membuka mata dan melihatku, air matanya mengalir. Maaf, Lin, aku terlalu bodoh, terlalu rakus. Aku berdiri di samping ranjang. Kamu tak bisa mengulang waktu. Tapi kamu bisa perbaiki sisanya, kalau kamu mau. Hari-hari setelah itu berjalan lambat. Amanda dipenjara dengan dakwaan teror dan pencemaran nama baik. Rama masuk rehabilitasi jiwa. Dan aku tetap melanjutkan hidupku. Pelan, penuh luka, tapi kuat. Hingga pada suatu malam, saat hujan turun deras, aku duduk di teras rumah memandangi langit. Dimas datang membawa 2 cangkir teh hangat. Udara dingin, tapi kamu tetap bersinar, katanya lembut. Aku menoleh padanya. Kenapa kamu masih di sini, Dimas? Kamu bisa saja pergi dan tak ikut semua ini. Dia menatap mataku. Karena aku bukan orang yang datang untuk menonton. Aku orang yang datang untuk tinggal. Aku terdiam. Di dalam rumah, Lana tertawa bersama Malik. Mereka mulai ceria lagi. Perlahan, rumah ini kembali hangat. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku menggenggam tangan Dimas. Bukan karena aku butuh perlindungan, tapi karena aku sadar, aku berhak bahagia. Bukan karena balas dendamku berhasil, tapi karena aku memilih untuk sembuh. Dan menang, tanpa harus menjadi seperti mereka yang pernah menghancurkan. Akhir kisah ini bukan tentang Rama, bukan tentang Amanda, tapi tentang seorang wanita yang terluka, lalu bangkit, dan tak hanya berdiri, tapi terbang. Namaku Arlina. Aku pernah dihancurkan cinta. Tapi hari ini, aku belajar mencintai diriku lebih dari siapapun. Dan itu adalah kemenangan paling indah yang tak bisa diambil siapapun dariku.